Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dengan NIM 232111208 dari kelas 4F Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan memberikan rangkuman materi dari pertemuan pertama sampai 14 dari matkul Hukum dan Masyarakat. Langsung saja. Pertemuan pertama, pengertian hukum dan masyarakat. Hukum merupakan peraturan-peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat serta memberikan sanksi bagi yang melanggar. Hukum memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Beberapa ahli yang memberikan pengertian hukum yaitu R. Suroso, Abdul Qadir Muhammad, Philip S. James. Masyarakat berarti berinteraksi sosial. Yang selanjutnya yaitu sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial. Salah satu ahli yang memberikan pengertian sosiologi hukum yaitu Surjono Sukanto, yaitu sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Yang selanjutnya yaitu pertemuan kedua, hukum dan realitas masyarakat. Hukum mencerminkan nilai sosial dan dipengaruhi dinamika sosial. Hukum dan kenyataan merupakan dua aspek yang saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan sosial tidak hanya terdiri atas aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga mencakup norma-norma tidak tertulis. Norma hukum tersebut lahir dari sistem nilai yang dianut oleh masyarakat dan menjadi cerminan dari dinamika sosial yang terjadi. Perubahan sosial menuntut hukum yang adaptif. Yang selanjutnya yaitu pertemuan ketiga dengan materi perbandingan antara yuridis empiris dan yuridis normatif. Dalam yuridis normatif, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan ataupun produk ketentuan. Sebaliknya, dalam yuridis empiris lebih menuju kepada struktur sosial. Yuridis empiris ini lebih kritis serta lebih menuju kepada ilmu hukum yang sesungguhnya. Black menerangkan apa yang jadi fokus serta proses dari yuridis empiris. Bisa dikenal bahwa apa yang jadi atensi yuridis empiris tidaklah peraturan yang memiliki muatan abstrak serta stereotip, melainkan apa yang teramati dalam realitas. Yang selanjutnya pertemuan keempat dengan materi madhab pemikiran hukum atau positivisme hukum. Positivisme hukum adalah aliran pemikiran yang menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah dan terlepas dari aspek moralitas. Aliran ini berkembang melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen, serta berpengaruh besar dalam pembentukan sistem hukum modern. Namun, positivisme hukum juga mendapat kritik karena dianggap terlalu kaku dan mengabaikan nilai-nilai moral dalam penerapan hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya banyak negara tetap mengandalkan pendekatan ini. Yang selanjutnya yaitu pertemuan kelima tentang sosiologi jurisprudensi. Sociological jurisprudensi atau sosiologi hukum adalah studi yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat serta perubahan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Teori ini menekankan bahwa hukum hidup dan berkembang sebagai realitas sosial yang dipengaruhi oleh dinamika sosial. Proses negosiasi antara hukum dan masyarakat dalam konteks perubahan sosial menjadi inti dari kajian ini.
Hukum ini dipengaruhi oleh perubahan sosial dan berkembang melalui negosiasi masyarakat. Yang selanjutnya pertemuan keenam yaitu madhab pemikiran hukum atau living law dan utilitarianisme. Living law hukum sebagai elemen budaya selalu ada di setiap kelompok masyarakat. Karena itu, hukum tidak diciptakan, melainkan ditemukan dalam kehidupan masyarakat atau the living law. Namun, dengan kehadiran negara modern, the living law seringkali diabaikan dan digantikan oleh hukum positif atau state law. Seringkali the living law tidak dianggap sebagai hukum, meskipun demikian dalam sistem hukum di Indonesia, the living law tetap diakui meskipun dengan beberapa batasan, seperti pengakuan terhadap komunitas adat, hak tradisional, serta hak ulayat dan sejenisnya. Yang selanjutnya materi ketujuh yaitu pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Emil Durkheim atau David Emil Durkheim yang lahir 15 April 1858 dan meninggal 15 November 1917. Diakui sebagai salah satu pionir sosiologi modern. Ia mendirikan Fakultas Sosiologi pertama di Eropa pada tahun 1895 dan juga menerbitkan sebuah jurnal awal yang khusus membahas ilmu sosial. Yang kedua, Ibnu Khaldun Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami Al-Isbili, lahir di Tunisia pada awal Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Ibnu Khaldun membagi masyarakat ke dalam 3 tingkatan. Pertama, masyarakat primitif atau wahsi, di mana orang-orang di dalamnya belum memiliki peradaban. Yang kedua, masyarakat pedesaan yang sudah menetap meskipun dalam kondisi yang sederhana. Dan yang ketiga, masyarakat perkotaan. Dalam pandangannya, kelompok ini adalah masyarakat yang beradab, di mana mata pencahariannya mereka bersumber dari perdagangan dan industri. Tingkat ekonomi dan budaya mereka cukup tinggi, memungkinkan mereka memenuhi berbagai kebutuhan, tidak hanya kebutuhan dasar, tetapi juga keperluan sekunder dan barang-barang mewah. Selanjutnya, yang ke pertemuan ke-8 dengan materi pemikiran hukum Max Weber, H.L.A. Hart, atau Maximilian Weber. Adalah seorang politisi, ekonomi, geografer, dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu perintis di bidang ilmu sosiologi serta administrasi negara modern. Karya-karyanya seringkali membahas tentang rasionalisasi dalam konteks sosiologi agama dan pemerintahan. Meski ia juga aktif menulis mengenai ekonomi, Weber meyakini bahwa agama memainkan peran penting dalam perbedaan kemajuan antara budaya Barat dan Timur. H.L.A. Hart Herbert Lionel Adolphus Hart, yang lebih dikenal dengan H.L.A. Hart, adalah seorang filsuf hukum asal Inggris. Karya paling terkenal dari beliau adalah The Concept of Law, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1961. Beberapa ide penting dalam buku tersebut meliputi pemisahan antara norma primer dan sekunder. Norma primer berfokus pada pengaturan perilaku, sedangkan norma sekunder berkaitan dengan prosedur yang diambil oleh menegakkan norma primer. Materi yang selanjutnya yaitu efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan situasi yang sejalan dan sasaran hukum itu sendiri, seperti adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Hukum berfungsi bukan hanya sebagai sarana kontrol sosial, tetapi juga alat untuk perubahan sosial. Pertemuan selanjutnya yaitu
dengan materi Law and Social Control atau hukum dan social control, yaitu digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sangat penting untuk mengatur hukum sebagai sarana pengawasan sosial yang berarti pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah. Oleh karena itu, tujuan dari pengawasan sosial adalah menciptakan keseimbangan antara stabilitas dan dinamika dalam masyarakat. Pertemuan selanjutnya yaitu legal pluralisme. Legal pluralisme hukum merupakan kondisi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan dalam suatu komunitas atau area sosial. Konsep ini mengakui bahwa dalam interaksi sosial bukan hanya ada satu sistem hukum dari negara, tetapi juga hukum adat, hukum agama, dan peraturan sosial lainnya yang berfungsi dan saling melengkapi. Ya, selanjutnya yaitu progressive law. Progressive law adalah sebuah konsep pendekatan hukum yang menekankan pentingnya perubahan dan penyesuaian hukum yang terus-menerus sesuai dengan kemajuan masyarakat dan nilai-nilai modern. Hukum progresif mendorong hukum yang fleksibel dan berorientasi keadilan sosial. Kritik terhadap penerapan hukum yang terlalu tekstual yang bertujuan yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Yang selanjutnya pertemuan ke-13. Ini sudah mau yang terakhir, kita harus masih semangat. Yaitu sosio atau legal studies. Merupakan kombinasi antara hukum dan ilmu sosial yang digunakan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat dengan cara yang komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya memusatkan perhatian pada hukum sebagai sekumpulan dokumen atau norma yang kaku, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu pertemuan ke-14 dengan materi pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Ya, ini adalah metode yang menganalisis hukum Islam tidak hanya sebagai seperangkat norma yang terdapat dalam teks-teks suci seperti kitab suci kita, kitab suci Al-Quran, dan hadis, tetapi juga sebagai bagian dari kenyataan sosial yang dinamis dalam masyarakat. Pendekatan ini menyelidiki penerapan, pemahaman, dan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan mempertimbangkan pengaruh budaya, tradisi, struktur sosial, serta perubahan zaman.